Baik, kita fokus membahas yang haji tamattu ya. Karena mayoritas manusia atau jamaah haji sekarang mengambil haji tamattu ini. Jamaah haji Indonesia ini boleh dikatakan semuanya mengambil haji tamattu ini. Baik, ketika sampai di miqat, anggaplah kita miqatnya kita lewat Madinah ya. Kita lewat Madinah sampai di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Di situ sudah siap-siap dengan kain ihram, disunnahkan untuk mandi, mengenakan parfum di badan, jangan di kain ihramnya. Kemudian disunahkan juga sholat 2 rakaat di Bir Ali, di Dzul Hulaifah, di situ ada masjid. Kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Atau dia cukup mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ini sudah cukup. Kemudian mulai sejak itu dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Selama perjalanan dia bertalbiyah atau berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, ya, melakukan amalan-amalan ketaatan. Sampai dia melihat Baitullah, dia kemudian melakukan tawaf. Ya, bagi orang yang haji tamattu, tawafnya ini adalah tawaf umroh, tawaf untuk umroh. Tawaf 7 putaran dimulai dari Al-Hajarul Aswad, kemudian disunnahkan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dia membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian setiap berpapasan dengan Hajar Aswad, jika tidak bisa mencium maka menyentuh, jika tidak bisa menyentuh maka cukup memberikan isyarat. Ketika mulai melakukan tawaf dia mengucapkan bismillah Allahu akbar, dan setiap bertemu dengan Hajar Aswad dia mengucapkan Allahu akbar, memberikan isyarat. Sampai selesai 7 putaran dia menuju makam Ibrahim, melakukan sholat 2 rakaat di situ. Rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tidak bisa mencari tempat yang kondusif di belakang makam Ibrahim, maka di tempat yang lain di mana saja itu boleh ya. Dan ini hukumnya sunnah. Kemudian dia pergi menuju Safa untuk melakukan sa'i. Di perjalanan disunahkan dia meminum air zam-zam, kemudian mengguyurkan air zam-zam itu di kepala. Ini bagi laki-laki. Disunahkan dia kalau bisa memungkinkan kembali ke Hajar Aswad, mencium, menyentuh. Kalau nggak bisa memberikan isyarat saja. Baru kemudian dia ke Safa, dia melakukan sa'i, Safa Marwah sampai 7 putaran, berakhir di Marwah, maka selesai ibadah sa'inya selesai. Disunahkan dia banyak berdoa, berzikir di Safa dan Marwah. Adapun antara Safa dan Marwah disunahkan dia juga melakukan zikir atau membaca Al-Quran juga boleh ya. Dan jangan ngobrol, rugi kalau ngobrol. Selesai melakukan sa'i, maka dia melakukan tahallul, ya, mencukur habis rambutnya atau mencukur pendek, maka dia sudah bisa mengenakan pakaian bebas lagi. Dia sudah lepas dari larangan-larangan umrah tadi. Sudah boleh pakai parfum, sudah boleh bersama istri atau pasangannya. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah, ya, hari Tarwiyah, tanggal 8, dia bersiap-siap mengenakan pakaian ihram lagi. Kali ini ihramnya adalah untuk haji. Dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dia bertolak menuju Mina. Dia disunnahkan untuk bermalam di Mina ya. Namun kalau dia seandainya langsung menuju Arafah untuk mendapatkan tempat lebih dulu di sana misalkan, maka boleh-boleh saja. Hanya saja rugi kalau dia tidak bermalam di Mina. Kemudian di waktu pagi dia bertolak dari Mina menuju Arafah ya. Adz-dzahab ila Arafah. Nah, di Arafah disunnahkan dia untuk sholat jamak qasar antara sholat zuhur dan asar. Kemudian semenjak tergelincirnya matahari, setelah dia melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim, jamak qasar ya, jamak qasar, dia berzikir, dia berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenamnya matahari. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di padang Arafah. Kumpulkan semua doa terbaik, kemudian kumpulkan dan baca list doa kita. Doakan keluarga, doakan orang tua, doakan anak keturunan semuanya. Doa-doa kebaikan. Di situ saatnya mencurahkan semua doa kita. Ya, boleh diselingi dengan zikir, dengan talbiyah, dengan membaca Al-Quran. Jangan ngobrol, ya, manfaatkan. Terutama menjelang terbenamnya matahari, karena Rasulullah SAW berdoa sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah terbenamnya matahari, sebenarnya disunnahkan dia ke Muzdalifah. Di Muzdalifah dia melakukan jama' antara maghrib dan isya. Namun jika tidak memungkinkan, dia bisa menjama' antara maghrib dan isya itu di Arafah ya. Berikutnya dia bertolak ya ke Muzdalifah. Nah, di situ sunnahnya dia menginap ya, karena butuh fisik yang kuat dan sehat ya untuk melakukan manasik tanggal 10. Tanggal 10 itu juga tidak kalah menyita energi ya. Katakanlah dia sampai waktu subuh di Muzdalifah. Setelah syuruk dia bertolak ya, at-tawajjuh li Mina. Dia menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Jadi sini sughra, wusta, Aqabah. Dia lempar jumrah.
Di Musdalifah dia mencari kerikil. Biasanya kalau lewat travel sudah disiapkan oleh travel. Tapi paling asik, paling bagus mencari kerikil sendiri ya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat supaya dapat vibes-nya bisa dapat ya. Bisa dapat menghayati bagaimana Rasulullah SAW dulu dan para sahabat mencari kerikil-kerikil di Musdalifah atau perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Sampai di Mina dia melempar jumrah Aqabah ini. 7 lemparan. Harus masuk ke sumur. Tidak harus mengenai tiang. Yang harus itu dia masuk ke dalam sumur itu. Setiap kali lemparan dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Nah setelah itu baru dia menyembelih kambing, ya, menyembelih hadiunya. Afdolnya dia langsung yang menyembelih. Jika tidak, maka dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewakilkan hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib setelah beliau sendiri menyembelih 63 ekor unta. Subhanallah, betapa berkahnya waktu Rasulullah SAW saat itu. Bayangkan 63 ekor unta dalam sehari. Padahal ada manasik-manasik yang lain yang beliau kerjakan juga di hari tersebut. Setelah menyembelih, maka sudah boleh di situ al-halaq, ya mencukur. Atau dia pergi ke Baitullah untuk melakukan tawaf. Untuk melakukan tawaf ifadah. Ini termasuk rukun. Kemudian melakukan sa'i. Ini sa'i haji bagi yang mengambil haji tamattu. Namun yang mengambil haji qiran dan ifrad, ya, karena setelah tawaf kudum dia sudah melakukan sa'i, maka tidak perlu lagi melakukan sa'i di sini. Karena dia sudah melakukan sa'i haji sebelumnya setelah tawaf kudum. Di sini dia yang haji qiran maupun ifrad tidak perlu lagi untuk melakukan sa'i di sini. Setelah melakukan sa'i, maka seseorang sudah tahallul kubra. Dia sudah bisa lepas dari larangan-larangan ihram. Kemudian dia bermalam di Mina. Malam tanggal 11, malam tanggal 12. Hari tanggal 11, hari tanggal 12 dia melempar jumrah. Ramyul jumrah as-sughra, dari yang sughra, kemudian wusta, kemudian kubra. Masing-masing 7 lemparan. Di sini 7, di wusta 7, di kubra juga 7. Jadi totalnya ada 21 kerikil nanti. Bawa lebih, siapa tahu ada kerikil yang belum masuk ke sumur. Itu harus diulangi. Ya, setiap lemparan mengucapkan Allahu Akbar. Ada sunnah di sini yang jangan sampai kita luputkan, dan ini adalah momen yang mustajab untuk berdoa. Setelah melempar jumrah sughra, bergeser sedikit kemudian menghadap kiblat, berdoa. Silakan dengan doa yang panjang. Baru setelah itu melempar jumrah yang wusta, yang di tengah ya, 7 lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu bergeser lagi menghadap kiblat, berdoa dengan doa yang panjang. Silakan. Itu waktu yang dan momen yang mustajab. Kemudian melempar jumlah Aqabah atau kubra, 7 lemparan. Setelah itu tidak ada doa. Itu dilakukan di hari tanggal 11 mulai setelah zuhur sampai malam. Boleh dilakukan di malam hari. Besok tanggal 12 juga demikian. Melempar jumrah sughra, wusta, kubra. Dimulai setelah zuhur sampai malam ya. Boleh dilakukan di malam hari. Dan sekarang sudah enak ya, sudah ada 5 tingkat untuk melakukan jumrah ini, tidak desak-desakan seperti dulu lagi. Alhamdulillah. Bagi yang tergesa-gesa ingin meninggalkan Mina, siang hari tanggal 12 setelah dia melempar jumrah tersebut, dia boleh meninggalkan Mina. Tapi kalau dia sampai terbenamnya matahari masih berada di Mina, maka wajib dia menginap di Mina. Di malam tanggal 13 wajib dia menginap, kemudian besok dia melempar jumrah lagi. Setelah melempar jumrah ini, kembali ke Mekah. Sebelum pulang, melakukan tawaf perpisahan, tawaf wada. Ini juga termasuk wajib haji, harus dilakukan. Kecuali wanita yang haid dan nifas, gugur kewajiban ini dari mereka. Setelah melakukan tawaf wada, maka sudah selesai semua rangkaian manasik haji dan bisa pulang kembali lagi ke tanah air. Ini secara ringkas ya.